setelah abad kedua Hijriah, tradisi bermadzhab dengan mengikuti mazhab-mazhab yang dibangun oleh para mujtahid tersebar luas di kalangan masyarakat muslim secara keseluruhan. Setelah abad kedua ya, sedikit sekali pada waktu itu orang yang tidak mengikuti mazhab mujtahid tertentu. Bermadzhab inilah yang menjadi kewajiban masyarakat pada saat itu. Mengapa? Kalau tidak bermadzhab, orang itu bisa menyimpang terhadap ijtihad-ijtihad baru yang tidak bertanggung jawab. Karena ijtihad para ulama dulu itu bertanggung jawab. Pendapatnya dalilnya kuat-kuat. Pendapat-pendapat yang baru ini, aliran bid'ah ini kan berbahaya. Makanya memang dibatasi. Setelah itu tidak boleh mengikuti ijtihad baru. Dan orang memang bermadzhab. Karenanya para ahli hadis semuanya bermadzhab. Ahli tafsir semuanya bermadzhab. Kecuali yang tidak ahli tafsir dan tidak ahli hadis, tetapi sering berpropaganda kembali kepada Al-Quran dan hadis. Itu yang tidak bermadzhab. Yang ahli tafsir dan ahli hadis sejak bangkitnya mazhab ini rata-rata semuanya bermadzhab. Mayoritas bermadzhab Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Tirmidzi ini Syafi'i. Kemudian Imam Abu Dawud mazhabnya Hambali. Ibnu Majah tidak pasti. Kemudian Imam Al-Baihaqi, Imam Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Imam Ad-Darqutni, ini mazhabnya Syafi'i. Sebagian mazhab. Jadi semuanya bermadzhab, ulama ahli tafsir, ahli hadis bermadzhab. Nah, sekarang ini ada orang-orang yang selalu menyuarakan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tetapi pertanyaannya, Al-Quran dan hadis yang mana? Kita bermadzhab ini memang mengikuti para ulama ahli Al-Quran dan hadis. Ternyata setelah diteliti, suara-suara yang mengajak kembali kepada Al-Quran itu bukan kembali kepada Al-Quran seperti yang dipahami oleh para ulama ahli tafsir. Kembali kepada Al-Quran kalau di Indonesia biasanya kembali kepada terjemahannya. Mengapa? Karena terjemahan yang disodorkan kepada kita taklid kepada penerjemah. Lebih baik taklid kepada ahli tafsir yang berbahasa Arab. Dan ayat yang disampaikan biasanya cuma sebagian ayat. Yang sering disampaikan itu biasanya al-yawma akmaltu lakum dinakum. Agama telah sempurna. Ada orang bilang maulid haram. Mengapa? Agama telah sempurna. Kalau mengatakan maulid menambah ajaran agama. Dalilnya al-yawma akmaltu lakum. Nanti ada orang tahlil haram. Alasannya agama telah sempurna. Pada masa Nabi dalilnya al-yawma akmaltu. Semuanya pakai al-yawma. Kemudian suara-suara yang mengajak kembali kepada hadis. Ternyata kalau diteliti bukan mengikuti kitab-kitab hadis seperti yang difahami oleh para ulama ahli hadis, tetapi bagaimana kembali kepada satu hadis saja, yaitu hadis kullu bid'atin dhalalah. Ada orang maulid haram. Mengapa dilarang oleh Nabi? Dalilnya kullu bid'atin. Ada orang tahlil haram. Dilarang oleh Nabi kullu bid'atin. Semuanya kullu bid'atin. Tidak ada hadis lain. Padahal hadis itu banyak sekali. Kok kullu bid'atin saja? Hadis itu ratusan ribu, tapi kok cuma satu? Karenanya saya kalau berjumpa dengan mereka di forum diskusi, saya katakan Anda bukan ahli hadis, tetapi Anda golongan ahli hadas. Maksudnya ada dasar. Hadas itu artinya bid'ah. Hadasnya hadas akbar. Enggak usah tertawa ya mestinya. Realita. Ini penting. Karenanya kita bermadzhab. Para ulama sejak dulu ya bermadzhab. Mazhab Hanafi adalah mazhab tertua yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah. Ini sejarah mazhab Hanafi ya. Kemudian mazhab Maliki, ini mazhab kedua. Kemudian mazhab Syafi'i, ini mazhab ketiga. Mazhab Hambali, ini mazhab keempat. Jadi memang kita ini bermadzhab karena para ulama sejak dulu adalah bermadzhab. Kata para ulama,
umat Islam terbanyak bermadhab. Madhabnya tepat. Karenanya kata para ulama, faman kana kharijan anil madhahibil arba'ah al-yahud fa huwa la budda minal mubtadi'ah. Barang siapa yang keluar dari madhab empat pada hari ini, berarti dia termasuk ahli bid'ah. Mengapa? Sejak dulu orang bermadhab. Kita ini sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari bermadhab. Kalau kita sakit kepala, apa kita nanti membuka buku ilmu pengobatan? Obat sakit kepala bahannya dari ini diracik lalu diminum. Dan kita bermadhab, cari apotek, cari toko buku, toko obat, beli Panadol. Padahal kita nggak tahu Panadol ini terbuat dari apa, dalilnya apa, siapa mujtahidnya, kita nggak tahu. Mengapa? Ya kita ini biar instan. Jadi tidak repot-repot. Itu bermadhab. Kita ini bermadhab. Ada orang yang mengatakan orang yang bermadhab berarti meninggalkan Al-Quran dan hadis. Itu tidak benar. Ulama madhab ini bukan pesaing Al-Quran dan hadis, tetapi para ulama yang berjasa menjelaskan Al-Quran dan hadis. Ketika seseorang itu bermadhab, berarti mengikuti Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para ulama besar yang memang ahli di dalam bidangnya. Itu sebenarnya bukan meninggalkan Al-Quran dan hadis, bukan disalahpahami, diakal-akali meninggalkan Al-Quran dan hadis. Karena para ulama berbeda pendapat, itu dalilnya sama-sama Al-Quran dan hadis. Cuma perbedaan ijtihad. Misalnya ya, orang menyentuh perempuan, wudunya batal apa tidak? Kata Imam Syafi'i batal. Dalilnya aula masturun nisa. Atau kamu menyentuh perempuan. Sebagian sahabat Ibnu Abbas menafsirkan yang namanya menyentuh itu al-jasdu billah. Memang tangan menyentuh. Jelas menyentuh, tapi kata Imam Hanafi tidak batal. Dalilnya aula masturun nisa. Dalilnya sama-sama lamastur, cuma penafsirannya berbeda. Kata Imam Hanafi, lamasturun nisa di sini bukan sentuhan biasa. Yang namanya istri kalau disentuh apanya kira-kira? Jadi katanya Imam Hanafi, lamasturun nisa ini artinya berhubungan suami istri. Alasannya tidak mungkin Al-Quran membicarakan seperti ini secara vulgar. Al-Quran ini menjaga tata kesopanan. Karenanya kata Imam Hanafi, yang dimaksud menyentuh ini adalah sentuhan luar biasa, bukan sentuhan biasa. Kata Imam Syafi'i, ya tidak bisa, karena namasa ini bisa diartikan secara hikmah. Al-aslu fil kalam al-hikmah. Hukum asal di dalam nasyri diartikan secara hakiki. Ini diartikan menyentuh, ini bisa. Sedangkan diartikan berhubungan suami istri tidak perlu ke sana. Baru kalau ini adalah antara hakikah, humina alam majas, kata Imam Syafi'i. Kalau diartikan hakikah tidak bisa, dilarikan ini ke majas. Kok dilarikan ke majas? Diartikan sentuhan biasa itu bisa. Mengapa menyentuh ini membatalkan wudu? Karena menyentuh ini membahayakan. Mau sholat bersentuhan, akhirnya nanti syahwat, setelah syahwat tidak khusyuk. Karenanya dilarang menyentuh ini. Kalau menyentuh diperbolehkan, berciuman diperbolehkan, ya rusaklah sebelum sholat ciuman duluan misalnya. Itu kata Imam Syafi'i. Dalilnya sama, tapi penafsirannya berbeda. Karenanya pendapat yang mengatakan menyentuh membatalkan wudu dan tidak membatalkan wudu itu bukan pendapat Al-Quran. Dalilnya sama-sama Al-Quran,
berzikir bersama sambil mengeraskan suara. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawidil Fatawi ada risalah khusus tentang zikir mengeraskan suara. Zikrul ahadits adalah ala istihbabil khair, ala istihbabil jahri bidzikri. Hadis-hadis yang menunjukkan sunnahnya mengeraskan zikir. Jadi yang menunjukkan zikir secara sunnah. Akhrajal Bukhari an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu wa dzikru fil mala' la yakunu illa an yahdi. Aku mengikuti prasangka harapanku terhadapku. Aku selalu bersamanya jika ia mengingatku. Apabila ia mengingatku dalam dirinya, maka aku mengingatnya di dalam hatiku. Jika ia berzikir kepadaku dalam segolongan orang, artinya bersama banyak orang, maka aku menyebutnya dalam golongan yang lebih baik daripada mereka. Kata Imam Suyuti, berzikir bersama golongan dalam golongan orang pasti dengan mengeraskan suara. Karena kalau tak keras orang lain tak akan dengar. Jadi ini berzikir yang didengar orang. Kemudian hadis yang kedua, inna lillahi saraya minal malaika taqulu wa taqif ala majalisid dzikri fil ardi fartamu fi riyadil jannah. Qalu wa aina riyadul jannah? Qal majalisud dzikri faqdu wa ruhu fi dzikrillah. Wahai manusia, sesungguhnya Allah memiliki banyak ekspedisi para malaikat yang dikirim, yang mendatangi dan berhenti pada majelis-majelis zikir di bumi. Bersenang-senanglah kalian di taman-taman surga. Para sahabat bertanya, di mana taman-taman surga? Beliau menjawab, majelis-majelis zikir. Tentunya orang berzikir bersama itu tidak seperti mengheningkan cipta, berzikir dalam diri sendiri, tetapi memang suaranya keras. Jadi zikir bersama ya, jadi tidak masalah zikir bersama. Hadis yang ketiga sama dengan yang tadi ya, zikir bersama mengeraskan suara juga. Jadi dalil-dalil zikir bersama ini banyak. Hadis yang keenam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru dzikrullah hatta yaqulu majnun. Perbanyak berzikir kepada Allah sampai orang-orang berkata kamu orang gila. Kata para ulama, kalau orang banyak zikir dibaca pelan-pelan tidak akan dianggap gila. Kenapa? Sudah biasa. Tapi kalau berzikir sampai keras suara akan dianggap gila. Diperintahkan zikir keras sehingga dianggap orang gila sama orang. Itu perintah. Kemudian di dalam hadis lain, aksiru dzikrullah hatta yaqulul munafiqun innakum mura'un. Perbanyak berzikir kepada Allah sampai orang-orang munafik berkata, kamu ini orang-orang yang riya, mencari muka. Kata para ulama, jadi berarti
tiba-tiba mendengar seorang laki-laki di masjid suaranya keras baca zikir. Qultu ya Rasulullah asa ayyakuna hadza muraiyan. Rasulullah, jangan-jangan orang di masjid itu riya, ingin dipuji orang. Ternyata kata beliau, lah, tidak begitu, jangan begitu. Walakinnahu awwab. Orang itu senang kembali kepada Allah. Jangan dibilang riya, apalagi dibilang bid'ah. Rasulullah tidak mengajarkan begitu. Wa akhrajal Bayhaqi an Uqbah bin Amir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lirajulin yuqulu lahu dzul bajadai innahu awwab wa dzalika annahu kana yadhkuru anna rajulan kana yarfa'u sawtahu bi dzikri faqala rajulun law anna hadza khaffadha min sawtihi. Ada seorang laki-laki berzikir dengan keras. Lalu ada orang berkata kepada Rasulullah, seandainya orang itu menurunkan nada suaranya akan lebih bagus, biar tidak keras-keras begitu. Ternyata kata beliau, biarkan sudah, dia berzikir innahu awwab, dia senang kembali kepada Allah. Kamu tidak zikir, sukanya menyalahkan orang zikir. Ini penting ya. Jadi ada dalilnya zikir ini, jangan dikira ada. Akhrajal Hakim an Shaddad bin Aus inna la'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala irfa'u aydiyakum faqulu la ilaha illallah. Ketika para sahabat bersama Nabi, tiba-tiba kata beliau, angkat tangan lalu ucapkan la ilaha illallah. Para sahabat disuruh membaca la ilaha illallah dengan keras bersama-sama. Berarti zikir keras bersama-sama tidak apa-apa. Rasulullah menyuruh para sahabat. Dalam riwayat lain ya, dalam riwayat lain. Nah, ini berarti menunjukkan zikir dengan keras itu tidak makruh sama sekali, karena memang dianjurkan dan menunjukkan kalau itu hukumnya sunnah dalam keterangan tadi. Lalu bagaimana dengan ayat walqur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khufyah wa dunal jahri minal qaul. Berzikirlah kamu kepada Tuhanmu di dalam dirimu dengan tadarru', dengan DP-DP, dengan benar-benar memohon, wa khufyah dan sama-sama di bawahnya keras minal qaul. Kata para ulama, ada beberapa jawaban. Al-awwal innaha makkiyah ka ayatil Isra. Ayat ini adalah ayat ketika turun di Mekah, Islam belum kuat. Kalau zikir keras-keras nanti dikejar oleh orang Quraisy dianggap teroris. Sama dengan ayat wala tajhar bi sholatika wala
seperti imam ketika sholat. Ya pokoknya keras kira-kira keluarganya kenal, jangan keras, tapi tidak usah pakai pengeras. Kalau keras, mengapa begitu? Fa innal malaikah tusolli bi sholati. Karena kalau ada orang sholat tahajud, malaikat bermakmum di situ. Agar malaikat mendengar bacaan kita. Wa tasma'u li qiraatihi, dan mendengarkan bacaannya. Wa inna mu'minil jinni alladzina yakununa fil hawa wa qira'atuhu ma'ahu fi maskanihi yusalluna bi sholatihi wa yastami'una qira'atahu. Jin-jin yang mukmin yang ada di udara serta tetangganya yang bersamanya di rumahnya akan sholat dengan sholatnya dan mendengarkan bacaannya. Wa annahu yanqalibu bi jahrihi bi qira'atihi an darihi wa an al-quwwat allati hawlahu fusahul jinni wa maradatus syayatin. Orang yang sholat tahajud bacaan Qur'annya dikeraskan akan dapat mengusir jin-jin nakal dan syaitan-syaitan. Jadi kalau kita keras, kalau di rumah kita banyak jin yang suka mengganggu, jin ifrit ya, atau setan-setan yang nakal akan lari, karena setan tak suka zikir keras. Karenanya kalau ada zikir keras, Sayyidina Umar bin Khattab ditanya, Umar, kamu ini kalau berzikir keras terus, kenapa? Kata Sayyidina Umar, ini agar tidak ngantuk Rasulullah dan setan agar pergi, mengusir setan. Dan memang benar, kalau kita zikirnya keras, biasanya yang setan-setan pergi. Karena tidak mau sama zikirnya. Nah itu yang dimaksud dengan lalu bagaimana? Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan tadarru' dan sama-sama. Berarti kan berdoa disuruh sama-sama, tidak dikeraskan. Kata para ulama, yang dimaksud Tuhan tidak senang
tauhid bagi tiga ya, Wahabi. Nah, tauhid versi Ahlussunnah wal Jamaah juga dibagi tiga. Wahdaniyah, ada wahdaniyatul dzat, wahdaniyatus sifat, wahdaniyatul af'al. Itu kalau Ahlussunnah wal Jamaah. Wahdaniyatul dzat, Allah itu Maha Esa di dalam zat, berfungsi menafikan dua perkara. Pertama, menafikan tersusunnya zat Allah dari benda, sifat benda atau bagian-bagian lain. Dalam bahasa lebih mudah, zat Allah tidak mungkin terbagi-bagi. Dua, menafikan adanya zat selain Allah yang memiliki kesempurnaan seperti zat Allah. Itu wahdaniyatul zat. Wahdaniyatus sifat, Allah Maha Esa di dalam sifat, menafikan dua hal. Pertama, menafikan adanya dua sifat bagi Allah, misalnya dua qudrat, dua iradat dan lain-lainnya. Dengan kata lain, sifat qudrat Allah itu hanya satu dan berkaitan dengan segala hal yang mungkin. Iradat Allah juga satu dan seterusnya. Kedua, menafikan adanya seseorang dari manusia atau makhluk Allah yang memiliki sifat seperti sifat-sifat Allah, misalnya dapat menciptakan, dapat mentakdirkan, menentukan, itu tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga, wahdaniyatul af'al. Allah Maha Esa di dalam perbuatan, berfungsi menafikan adanya selain Allah berbuat seperti perbuatan Allah. Jadi hanya Allah yang dapat mewujudkan dari tidak ada dan meniadakan dari ada. Kita harus berkeyakinan bahwa semua perbuatan manusia yang besar dan yang kecil adalah ciptaan Allah. Dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat. Itu maksudnya wahdaniyatul af'al. Sekarang tauhid Wahabi, Ibnu Taimiyah atau Wahabi membagi tauhid menjadi tiga. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini ya di dalam kitab Wahabi. Seperti itu. Nah, tauhid yang pertama, tauhid rububiyah apa? Yaitu pengakuan bahwa yang menciptakan, memiliki dan mengatur langit dan bumi serta seisinya adalah Allah saja. Makna ini benar, tetapi kalau yang salah kalau dikhususkan dengan rububiyah itu salah. Bahwa Allah memiliki, mengatur semua makhluk tidak salah. Cuma kalau makna ini khusus rububiyah itu tidak benar. Ini yang pertama. Kesalahan kedua, kata Wahabi Ibnu Taimiyah, tauhid rububiyah ini telah diyakini oleh semua orang, baik orang musyrik, orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, semuanya yakin tauhid rububiyah. Padahal kita tanya sama orang Cina, tidak ngerti tauhid rububiyah. Tapi kata Wahabi, semuanya punya, padahal mereka tidak punya. Ini kesalahan Wahabi. Yang kedua, tauhid rububiyah, uluhiyah, yaitu pelaksanaan ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah. Ini benar, orang beribadah hanya kepada Allah benar. Cuma Wahabi mengartikan ibadah dalam skala yang lebih luas. Sesuatu yang bukan ibadah dianggap ibadah. Contohnya seperti istighfar, tawassul, tabarruk, itu bukan ibadah. Cuma pada Wahabi dianggap ibadah karena dianggap ibadah. Orang yang bertawassul dengan Nabi dianggap penyembah Nabi. Karena sudah dianggap beribadah kepada Nabi, ya kafir, melanggar tauhid uluhiyah. Jadi tauhid uluhiyah ini tujuannya untuk mengkafirkan orang yang beristighfar, bertawassul, bertabarruk. Tujuannya itu. Nah, Ibnu Taimiyah berkata, ilah, Tuhan yang hak adalah yang benar untuk disembah. Sedangkan tauhid adalah beribadah kepada Allah semata tanpa mempersekutukannya. Itu kata dia. Ibadah diartikan dalam arti yang lebih luas. Padahal istilah tawassul tabarruk bukan ibadah. Itu namanya wasilah. Di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Wasilah itu bukan ibadah, tetapi ya wasilah namanya.
yaitu menetapkan hakikat nama-nama dan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan arti zahirnya, arti literal yang telah dikenal di kalangan manusia. Seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa diartikan duduk-duduk bertempat di 'arsy. Yadullahi fawqa aydih diartikan tangan. Wa maqamu wa maqamullah diartikan kuning. Katanya kata Wahabi Allah Maha Menipu. Nah, tidak bisa karena menipu itu menunjukkan kelemahan kita ya. Kalau tidak mampu terang-terangan kan menipu. Tuhan itu apanya yang tidak mampu? Atau Rasulullah fanasiyahum kata Wahabi Tuhan Maha Lupa. Lupa itu kekurangan bagi manusia. Yang dimaksud lupa di sini Allah tidak peduli. Itu katanya kalau mengartikan nasia dengan tidak peduli, tidak memberi rahmat kepada orang kafir itu berarti melanggar tauhid asma wa sifat. Jadi tauhid ini sebenarnya tauhid akal-akalan. Nah, dalam pembagian tersebut Ibnu Taimiyah atau Wahabi membatasi makna roh atau rububiyah terhadap sifat Tuhan sebagai zat pencipta, pemilik dan pengatur langit, bumi dan seisinya. Sedangkan makna ilah atau rububiyah dibatasi pada sifat Tuhan sebagai zat yang berhak untuk disembah dan menjadi tumpuan dalam beribadah. Nah, pembatasan semacam ini apakah dapat diterima? Jelas tidak bisa diterima. Pembagian tauhid menjadi 3 tadi serta pembatasan mana-mananya tidak rasional dan bertentangan dengan dalil-dalil Al-Quran, hadis dan pendapat seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis dan pernyataan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada yang membedakan antara makna Rabb dengan makna ilah, antara rububiyah dengan uluhiyah. Tidak ada. Contohnya justru ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan adanya keterkaitan yang sangat erat, yang sangat kuat antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Di mana itu? Jadi dalam Al-Quran dan hadis. Al-Quran menolak tauhid Wahabi. Dalam Al-Quran, la yamurukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Dan tidak wajar pula baginya menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai arbab, Tuhan-Tuhan rububiyah. Kata Wahabi, orang musyrik itu tidak syirik rububiyah, syiriknya hanya uluhiyah. Ternyata di dalam ayat ini orang musyrik syirik rububiyah. Al-Quran menggunakan redaksi arbab. Berarti orang musyrik menjadikan nabi dan malaikat sebagai Tuhan rububiyah, berarti syirik. Berarti kalau begitu tauhid Wahabi bertentangan dengan Al-Quran. Jadi ayat di atas menegaskan bahwa orang-orang musyrik mengakui adanya Tuhan-Tuhan rububiyah selain Allah seperti malaikat dan para nabi. Berarti orang
Waman ilahuka, siapa Tuhan uluhiyah? Ternyata pertanyaannya cuma satu, berarti antara rububiyah dan uluhiyah ini sama saja. Ada keterkaitan. Kalau orang bertauhid rububiyah pasti bertauhid uluhiyah. Kalau bertauhid uluhiyah pasti bertauhid rububiyah. Kalau tauhid rububiyah ini cukup, orang Hindu bisa jawab, orang musyrik bisa jawab, karena kata Wahabi mereka bertauhid rububiyah. Ternyata orang musyrik tidak bisa jawab ini. Nah, pertanyaannya, mengapa Wahabi membagi tauhid rububiyah uluhiyah? Tauhid uluhiyah ini sebagai piranti ideologis, sebagai alat ideologis untuk melarang praktek-praktek tawassul, istighatsah, tabarruk, ziarah dan lain-lain, karena dianggap mengarahkan ibadah kepada selain Allah, melanggar tauhid uluhiyah. Tujuannya itu. Nah, gara-gara tauhid uluhiyah, jadi gara-gara tauhid uluhiyah dan rububiyah, kata Wahabi, Abu Jahal dan Abu Lahab lebih bertauhid daripada umat Islam yang bertawassul. Jadi tauhid uluhiyah ini rububiyah untuk memuji Abu Jahal dan Abu Lahab. Karenanya saya kalau berdialog dengan Wahabi, saya katakan, mengapa kamu menolak tawassul? Biasanya mereka syirik, bukan karena kamu ikut Abu Jahal. Kalau begitu, Abu Jahal dan Abu Lahab tidak mau tawassul kepada Nabi. Kamu tidak mau tawassul, karenanya kamu memuji Abu Jahal. Di dalam kitabnya Wahabi, Tauhid Abi Jahlin wa Abi Lahab, pujian kepada Abu Jahal dan Abu Lahab karena bertauhid, penghargaan kepada Abu Jahal dan Abu Lahab karena bertauhid. Kata Wahabi, Ajibun wa gharib, sungguh heran